Orang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi itu selalu apa? Selalu melihat situasi itu dengan sebuah tantangan. Nah, selalu apa? Melihat situasi itu sebuah tantangan. Yang ketiga, teman Bapak Ibu sekalian, ya. Baik, terima kasih kepada Ibu moderator. Saya terima kasih pula kepada Coach Rian dan terima kasih pula kepada Bapak Ibu semua yang pagi hari ini sangat luar biasa semangatnya bisa berkumpul bersama. Dan terima kasih pula saya sudah diberikan kesempatan untuk menjadi salah satu bagian dari acara pagi hari ini. Oke Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan yang saya cintai, banyak orang atau banyak akademisi itu melakukan penelitian dan menemukan hasil yang sangat luar biasa. Nah, hasilnya itu adalah kinerja itu dipengaruhi oleh sebuah kecerdasan seseorang. Maka 10 menit ke depan ini, bersama saya Petrus Suparman, kita akan membahas bersama-sama atau mendengar bersama-sama apa saja kecerdasan kita agar meningkatkan kinerja kita dalam hidup kita ataupun dalam pekerjaan kita. Baik Bapak Ibu semua, kita akan pada kesempatan hari ini ya, saya akan memberikan tema dalam kegiatan mentoring dengan meningkatkan kinerja dengan mengenal kecerdasan yang dimiliki. Ya, temanya sederhana ya. Tadi sudah dibuka oleh Pak Hidayat dengan cerita yang sangat luar biasa, sehingga saya akan memasuk dengan bagaimana kita mengetahui kecerdasan kita agar kinerja kita lebih baik. Ada 6 kecerdasan yang perlu saya bagikan di pagi hari ini kepada Bapak Ibu semua. Bagaimana kita bisa mengetahui ya bahwa dalam diri kita itu memiliki 6 kecerdasan. Nah, bagaimana kita mengetahui kecerdasan kita ini bisa meningkatkan apa? Meningkatkan kinerja kita. Bapak Ibu semua masih mau mendengar? Masih. Masih mau mendengar. Lanjut, Pak. Mau banget. Puji Tuhan, luar biasa ya. Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah kecerdasan yang perlu kita miliki yang terkait dengan kecerdasan berpikir. Ya, kecerdasan berpikir. Di mana kecerdasan berpikir ini ya itu bertumpu pada apa? Bertumpu pada otak kita untuk apa? Untuk mampu menyelesaikan masalah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita meningkatkan ya yang namanya kecerdasan berpikir? Ternyata ya, untuk meningkatkan kecerdasan berpikir itu, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah apa? Melakukan aktivitas fisik. Yang dimana ya, aktivitas fisik ini secara tidak langsung akan apa? Akan membantu kecerdasan kita lebih mudah untuk memahami apa yang kita pelajari. Yang kedua untuk meningkatkan kecerdasan berpikir ini adalah terkait kita harus memiliki waktu banyak untuk tidur. Ya, ternyata juga waktu yang banyak untuk tidur itu membantu kita dalam memberikan ruang lebih banyak kepada otak kita untuk apa? Untuk beristirahat ataupun menyerap apa yang kita pelajari hari ini. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga Bapak Ibu ternyata untuk meningkatkan kecerdasan berpikir ini adalah jangan pernah berhenti belajar. Nah, jangan pernah berhenti belajar. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Hidayat tadi sebelumnya. Nah, di dunia yang sekarang ini atau di masa sekarang ini banyak sekali media-media kita yang bisa digunakan untuk belajar.
Bapak Ibu sekalian, ya, cerdas yang kedua adalah kecerdasan yang kedua yang kita harus miliki adalah terkait dengan kecerdasan emosional. Ternyata kecerdasan emosional ini juga sering digunakan gitu kan ya, sering digunakan oleh perusahaan atau ya organisasi untuk apa? Untuk memilih karyawan yang lebih baik. Karena menurut mereka adalah kecerdasan emosional itu sangat luar biasa. Bagaimana kita mengendalikan emosi kita? Bagaimana kita memilah bahwa ini emosi yang positif, ini emosi yang negatif? Nah, agar kita mengetahui apakah dalam diri kita itu memiliki kecerdasan emosi. Saya akan membagikan 4 hal agar kita bisa mengidentifikasi bahwa dalam diri kita ini memiliki kecerdasan emosional. Yang pertama adalah ketika kita melakukan banyak bereaksi. Dalam artian seseorang yang memiliki emosional memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, dia akan memikirkan dulu baru dia bertindak. Nah, orang yang bertindak lebih dulu tanpa memikirkan hal-hal yang akan terjadi, orang seperti ini adalah memiliki kecerdasan emosional yang rendah. Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian, orang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi itu selalu selalu melihat situasi itu dengan sebuah tantangan. Nah, selalu melihat situasi itu sebuah tantangan. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yang ketiga yang terkait dengan untuk mengidentifikasi kecerdasan emosional adalah bisa mengatur dan memilah emosi. Kita punya kecakapan dalam mengatur sebuah emosi. Kita bisa memilah mana yang positif, mana yang negatif, mana yang bisa membangun diri kita dan membangun orang lain, mana yang malah memperkeruh suasana. Yang keempat atau yang terakhir adalah dalam mengidentifikasi kecerdasan emosional ini adalah dapat menempatkan diri kita pada orang lain. Nah, artinya kalau kita merasa empati, merasa memiliki sebuah masalah dari orang lain, itu artinya kita memiliki kecerdasan emosional. Oke. Bapak Ibu sekalian, kecerdasan yang berikut yang harus kita miliki untuk meningkatkan kinerja kita adalah terkait dengan kecerdasan kita dalam menghadapi sebuah kesulitan. Nah, kecerdasan menghadapi sebuah kesulitan. Kita harus memiliki kecerdasan itu. Karena kalau kita tidak memiliki kecerdasan itu, maka bagaimana kita menanggap yang tadi di emotional quotient atau kecerdasan emosi? Bagaimana kita menanggap suatu situasi itu adalah sebuah tantangan kalau kita tidak memiliki kecerdasan dalam menghadapi situasi. Oke, Bapak Ibu sekalian, yang keempat. Maaf Bapak Ibu yang keempat, kecerdasan yang harus kita miliki kecerdasan yang harus kita miliki itu adalah spiritual quotient. Atau kecerdasan dalam dalam keyakinan. Nah, hal ini juga perlu seperti yang disampaikan oleh Bapak Hidayat sebelumnya, bahwa ternyata dalam kitab-kitab itu banyak sekali mengajarkan kita terkait dengan bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita memilah berpikir yang positif dan berpikir yang negatif. Bapak Ibu sekalian, ada 4 yang sudah saya sampaikan terkait dengan bagaimana kita memahami kecerdasan yang kita miliki untuk meningkatkan kinerja kita. Masih 2 lagi
Ya, masih dua lagi kecerdasan yang saya harus bagikan kepada Bapak Ibu semua. Apakah Bapak Ibu semua masih mau mendengar? Mau banget. Lanjut Kak. Lanjut. Masih semangat? Semangat sekali. Lanjutkan. Luar biasa, luar biasa. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian. Kecerdasan yang kelima yang kita harus miliki adalah terkait dengan kecerdasan moral. Nah, kecerdasan apa Bapak Ibu? Kecerdasan moral. Siap. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, kecerdasan moral ini juga menjadi salah satu tolak ukur bagi suatu organisasi ataupun perusahaan untuk memilih apa? Untuk memilih tenaga kerja atau memilih karyawannya. Kenapa? Kenapa menjadi tolak ukur terkait dengan apa? Terkait dengan kecerdasan moral ini. Karena kecerdasan moral ini yang berkaitan dengan apa? Menilai seseorang atau menilai diri sendiri ataupun memiliki tujuan yang paling utama dan juga terkait dengan tindak kita. Ya, bagaimana kita bertindak yang positif, bagaimana kita bertindak negatif, atau bagaimana kita melakukan atau bertindak untuk meningkatkan apa? Meningkatkan kinerja organisasi tersebut. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir yang perlu saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan kecerdasan yang kita miliki untuk apa? Untuk meningkatkan kinerja, yaitu kecerdasan apa? Kecerdasan finansial. Nah, kecerdasan apa? Kecerdasan apa Bapak Ibu? Finansial. Nah, kecerdasan finansial ini adalah apa? Kemampuan seseorang dalam apa? Dalam mengatur segala apa? Segala hal yang baik ada dalam dirinya maupun di luar dari dirinya apa? Untuk menghasilkan uang. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam kecerdasan finansial ada 5 hal, ada ada 5 hal yang perlu saya bagikan. Yang pertama, yang terkait dengan kecerdasan finansial ini, tips yang pertama adalah apa? Yaitu membuat anggaran bulanan. Nah, kalau kita memiliki kecakapan dalam finansial, maka kita harus harus membuat anggaran bulanan. Karena kalau kita tidak memiliki kecerdasan finansial, bagaimana kita mengatur sebuah keuangan kita? Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa? Yang kedua terkait dengan menabung dan investasi. Bapak Ibu sekalian, di zaman sekarang kalau kita tidak memiliki kecakapan terkait dengan finansial, bagaimana kita menghadapi situasi yang sekarang ini? Yang dimana situasi yang sekarang ini adalah apa? Situasi yang tidak ada kepastian. Bapak Ibu sekalian selama ini juga pasti merasakan bagaimana dampak terbesar dari sebuah pandemi yang kita alami ini. Kalau kita tidak menabung dan berinvestasi, bagaimana kita bisa bertahan hidup selama 1 tahun ini? Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga, mengenali inflasi gaya hidup. Nah, ini juga penting Bapak Ibu, Memiliki kecerdasan finansial itu kita harus mengenal yang terkait dengan inflasi gaya hidup. Nah, gaya hidup kita harus kita kenali, jangan terpengaruh dengan gaya hidup yang kebarat-baratan atau dan lain sebagainya. Kalau kita memiliki kondisi yang pas-pasan, jangan mengikuti gaya hidup orang yang berlebihan. Kalau kita dalam kehidupan kita adalah pas-pasan, kita memikirkan untuk mencari apa? Mencari uang. Jangan mengikut gaya hidup orang yang berusaha untuk membuang uang. Nah, gitu ya.
Benar gak Bapak Ibu? Bapak, Benar mungkin banget. simpulkan. Ya, baik ya. Baik, terima kasih ya. Kecerdasan yang keempat ya, Bapak Ibu sekalian, kecerdasan keempat yaitu terkait dengan apa? Kita harus bisa memilih mana yang dibutuhkan, mana yang termasuk dalam keinginan. Bapak Ibu sekalian, kita harus bisa memilah kebutuhan dan keinginan. Jangan mengutamakan keinginan dibanding dengan kebutuhan. Kita utamakan dulu kebutuhan kita setiap hari. Setelah itu baru kita apa? Baru kita melakukan apa? Keinginan kita. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yang keenam adalah terkait dengan kecerdasan finansial adalah apa? Memiliki dana darurat. Nah, memiliki dana darurat. Dana darurat ini adalah yang sebagai apa? Sebagai jaga-jaga. Ya, jika kita dalam kondisi yang sulit, kita memiliki dana darurat untuk digunakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak ya. Materi hari ini sederhana ya, sederhana buat kita semua, buat saya, buat Bapak Ibu sekalian ya. Itu adalah 6 kecerdasan yang perlu saya share dan yang perlu saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Dalam hal ini adalah apa? Agar kita meningkatkan kinerja itu kita harus memahami dulu apa aja kecerdasan kita yang kita miliki. Ya, jangan menuntut kinerja kita terus meningkat, tapi kita tidak memiliki kecerdasan. Harus didukung dengan kecerdasan, baru kita menuntut, gitu ya. Karena apa? Kalau kita masuk dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan, pasti yang dilihat adalah kinerja. Kinerja kita baik, maka apa? Finansial kita juga lebih baik. Ya. Tidak memiliki kecerdasan, kita menuntut gaji saya naik, Pak. Gitu kan ya, gaji saya tiap bulan harus naik, Pak. Ya, ternyata kita tidak memiliki 6 dari kecerdasan yang saya bagikan. Nah, itu Bapak Ibu yang materi yang perlu saya share kepada Bapak Ibu. Terima kasih banyak, saya sudah bergabung kepada orang-orang hebat hari ini. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.